Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa ya, untuk kamu yang belum subscribe Sora, di subscribe YouTube channelnya Sora, biar Sora semakin bersemangat untuk membacakan kamu setiap harinya. Yuk, kita akan mulai pembacaannya. Hari ini temanya apa Sora? Sora hari ini akan membahas sebuah tema, yaitu hitam dan putih dirimu di matanya. Hitam dan putih dirimu di matanya. Manusia itu selalu punya dua sisi ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi kita akan melihat hari ini dua sisi itu di mata dirinya ya. Sora hanya mewakilkan dia. Sora menyarankan untuk kamu yang sedang tidak berada di mood yang bagus ya, atau sedang tidak siap untuk mendengarkan apapun itu yang mungkin akan Sora sampaikan. Karena Sora akan menyampaikan dua sisi gitu ya, adil dan apa adanya. Ya mungkin kamu bisa pause ini, nonton di besok hari atau saat kamu sudah lebih siap secara mood ya. Karena jangan menularkan energi negatif ke orang lain di kolom komentar ya. Kayak gitu. Oke, yuk kita akan memulai pembacaannya. Nah, yang pertama kita mau lihat dulu siapa sih orang ini, kemungkinan siapa sih orang ini gitu ya. Hitam dan putih dirimu di matanya ya. Sora hanya akan fokus hari ini hitam dan putih itu di matanya dia seperti apa ya. Sora hanya akan fokus di situ. Kita akan dulu lihat siapa orang ini. Wow, orang ini orang yang punya daya tarik seksual tinggi. Ada yang cenderung seksi, ada yang cenderung menggoda, ada yang cenderung agak nakal, ada yang diam-diam mematikan, ada juga yang kalau Sora lihat di sini punya hubungan orang ketiga. Entah kamu menjadi orang ketiga di dalam hubungan dia, atau dia menghadirkan orang ketiga dengan hubungan bersama dengan kamu. Ya. Yang berikutnya, orangnya adalah energi dari divine maskulin. Ya, jadi kalau Sora lihat ini, orang ini bisa saja memang suka sama kamu juga karena pesona, keseksian kamu mungkin bisa jadi ya, karena sesuatu yang seksi itu jadi concernnya dia. Orangnya pintar juga, kalau kerja itu juga pandai menyesuaikan diri ya, jadi dia lihai lah ya, seperti itu. Ada beberapa dari mereka itu yang lebih tua dari kamu umurnya ya, kalau yang Sora lihat, atau justru lebih punya pengalaman dari kamu ya. Pengalaman tuh macam-macam, pengalaman hidup kah, atau mungkin sudah lebih pro kalau jadi player ya. Jadi kalau di sini ada yang punya orang ketiga, dia itu sudah cukup berpengalaman dalam punya hubungan dengan orang ketiga ya. Artinya bisa saja punya third party situation tuh bukan yang pertama untuk dia. Orangnya itu senang memberikan perhatian, senang memberikan rasa sayang, ditunjukkan sama dia. Ada beberapa juga yang caring ya. Dan beberapa kalau Sora di sini memang good looking ya. Dan dia tahu bagaimana cara mengambil hati kamu. Ya walaupun belum tentu positif, tapi ya pinter aja ya. Orangnya cenderung bisa bercabang, entah itu bercabang hati, bercabang keputusan. Jadi bisa saja ya hari ini dia keputusannya A, besok B. Dan orang ini pun punya third party situation pun ada yang beberapa mungkin punya cadangan yang lain, karena dia itu seperti merasa bahwa aku punya opsi lain. Itu ada beberapa yang seperti itu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, kalau yang bekerja itu ada beberapa yang sudah kerjanya cukup lama atau senior di dalam bidang pekerjaannya dia. Ada yang berhubungan dengan tanaman, jadi mungkin pertanian tuh ada kalau yang Sora lihat. Ya, berhubungan dengan jalan raya ada mungkin ya. Kalau yang Sora lihat di sini berhubungan dengan binatang juga ada. Kita lihat ciri tambahannya dia seperti apa. Ya. Terus udah cukup. Oke. Ada yang Sora lihat di sini tech savvy ya. Jadi dia mungkin orang yang suka teknologi ya. Terus habis itu dia juga orang yang cenderung boros. Ada yang suka pamer ya, show off gitu ya, entah pamer apapun itu. Jadi mungkin ada sisi agak-agak sombong atau narsis di sana. Ada yang punya sisi sabar. Oke. Lalu ada juga yang tidak stabil tuh kan. Crossroad sama inconstant ini energinya kencang sama keluar di dua tempat ya. Artinya memang nggak stabil dia, ya kan. Dan dependent, ya dia cenderung bergantung orangnya.
Ya, jadi bisa saja dia manja ke kamu, bergantung sama kamu, itu juga bisa. Ada yang clingy, jadi kalau kamu ngilang dia cariin kamu di mana, lagi ngapain, udah makan apa belum, kayak gitu-gitu adalah yang Sora lihat. Oke, sekarang kita akan mulai melihat dua sisi kamu di mata diri. Ya, dua sisi kamu di mata dirinya. Oke, yuk sekarang Sora akan berikan waktu 10 detik untuk kamu konsentrasi terhadap kartunya Sora dengan afirmasi, beritahu hitam dan putih diri saya di mata misalnya Arthur gitu ya. Kamu ganti nama Arthur dengan nama dia. Diulang sebanyak 3 kali, lebih bagus kalau dilafalkan. Jadi misalnya kayak beritahu saya hitam dan putih saya di mata Arthur gitu ya. Sora beri waktu 10 detik. Oke, kalau sudah, kalau masih butuh waktu silahkan kamu boleh pause dulu video ini. Sora akan langsung mengungkapkan bahwa nanti saya akan buka kartunya itu 5-5. Ya, 5 yang bagus dan 5 yang hitam dan 5 yang putih. Ya, kita akan mulai dari sisi yang hitam dulu. Ya, saya akan ambilnya bergantian kiri kanan gitu ya. Ini sisi yang hitam, ini sisi yang putih. Sisi hitam yang pertama. Oke. Jangan baper-baper amat. Sisi hitam yang pertama. Di sini ada sisi dia melihat kamu sebagai seseorang yang boros juga. Menurut dia kamu juga orang yang cenderung boros. Ada yang beberapa menurut dia itu kamu itu juga gak cuma dia yang kurang mandiri ya, dia juga melihat kamu ada yang beberapa menurut dia kurang mandiri, cenderung boros, dan ada beberapa yang menurut dia kamu itu orangnya cenderung agak gengsian gitu ya orangnya, ada apapun ya. Entah mungkin kalau penampilan kamu suka harus kelihatan bagus, harus kelihatan yang yang bagus-bagus gitu, dan cenderung gengsi. Jadi kalau disuruh melakukan segala sesuatu yang bikin malu, kadang-kadang nggak mau gitu loh ya, karena gengsi ya kan. Suruh ngomong minjem duit apalagi males kamu ya kan, karena kelihatan kayak aku nggak punya uang, itu di matanya dia misalnya contohnya. Sisi putih, menurut dia kamu adalah orang yang sangat menyenangkan, orang yang positif ya, bersemangat. Kamu tuh kayak bersemangat banget, ceria banget di mata dia, dan punya kepercayaan diri yang bagus ya. Kamu juga selalu antusias menjalankan segala sesuatunya. Jadi ini tuh seperti kamu tuh punya sisi yang menurut dia positif. Jadi kalau dekat-dekat sama kamu, ketularan energi positif yang bersemangat. Karena kamu selalu terbuka dan ada sisi kamu yang kayak anak-anak ya. Sisi anak-anak itu artinya senang bermain, positif, ceria gitu loh ya. Hangat. Oke, sisi hitam yang berikutnya. Di sini ya terlihat kalau kamu itu kayak terkadang itu bisa kurang termotivasi ya. Jadi kadang-kadang kamu pesimis gitu ya. Dia melihat kamu tuh terkadang bisa, di sini memang terlihat kamu optimis ya. Tapi kalau kamu lagi pesimis banget. Ya jadi di antara dua nih. Kalau nggak optimis banget, pesimis banget. Jadi kamu tidak di tengah-tengah gitu ya. Kalau udah nggak mau, pesimisnya itu dalam artian gini. Kalau menurut kamu itu udah nggak works, ya udah itu nggak works gitu. Atau itu nggak bagus, itu nggak bagus gitu. Kalau menurut kamu dari awal yang ini bisa, kamu akan pede banget gitu. Yang ini pasti berhasil. Kalau menurut kamu yang ini udah pasti kamu nggak bisa misalnya, atau nggak berhasil, udah tuh susah untuk membujuk kamu dan meyakinkan kamu kalau itu bisa jadi sesuatu yang berhasil ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, kadang-kadang dia melihat kamu tuh fokus sama sisi yang negatif gitu ya. Jadi kamu tuh kalau udah kepikiran yang negatif tuh susah tuh di moving on-nya menurut dia ya. Sisi positif berikutnya. Nah, sisi positif berikutnya ya. Di mata dia, kamu adalah orang yang secara nyata merealisasikan mimpi-mimpi kamu ya. Kamu tuh orang yang di mata dia tuh gini, kamu tahu kalau kamu pingin punya banyak mau gitu ya, ada banyak keinginan, kejar dong mimpinya gitu. Kamu tuh selalu berusaha untuk
mengejar kesuksesan. Jadi menurut dia kalau ngomongin soal sukses dan semangat untuk jadi sukses, kamu orang yang tahu bahwa kalau kamu mau sukses kamu harus kejar itu, ya. Dan kalau Sora lihat di sini dia kagum sama sisi kamu itu kalau yang namanya kerja apalagi karir ya, gitu loh. Kamu tuh kerja sungguh-sungguh, gitu loh. Kerjanya bener-bener yang apa ya namanya? Kalau mau sukses sukses sekalian gitu. Jadi kamu nggak mau nanggung-nanggung di mata dia, kamu totalitas ya. Dan kalau Sora lihat di sini banyak pencapaian-pencapaian kamu secara kesuksesan yang membuat dia ada sisi kagum ya sama pencapaian kamu gitu. Oke. Dan kita mau lihat lagi di sini sisi hitam dirimu di mata dia. Terkadang ya menurut dia kamu itu bisa sedikit cenderung memaksakan. Ya mungkin memaksakan maunya kamu, ya mungkin dia nggak mau kamu paksa entah secara langsung ataupun secara tidak langsung, kadang-kadang maksa juga bisa halus ya gitu loh. Dan terkadang dia merasa kamu itu hanya menginginkan apa yang dia apa yang kamu mau. Ya, jadi ada cenderung cenderung memaksakan yang kamu mau. Gitu ya. Secara halus maupun tidak langsung, gitu loh. Nah, jadi dan kalau kamu sudah kecewa sama orang atau sudah marah sama orang, gitu ya. Kamu bisa ngomongnya itu sangat blak-blakan, yang sangat to the point, yang kayak bisa kelihatan kayak dia bisa nggak nyangka-nyangka kamu tuh ternyata kalau lagi marah, lagi kecewa bisa bener-bener keluarlah sisi gelap dirimu itu gitu kan, yang kayak bisa ngomongin sesuatu yang dia nggak sangka kamu bisa ngomong seperti itu. Jadi gini, ada sisi lain diri kamu yang kayak kamu orangnya positif banget gitu ya di satu sisi gitu. Tapi kalau udah sampai ini kan gambarnya matahari, kamu bisa lihat ya di sini matahari, ya. Kamu tuh kayak matahari. Kalau menghangatkan, tapi kalau sekalinya udah kesel, udah marah, atau mungkin kecewa dan sebagainya gitu ya, atau ada sesuatu yang kamu inginkan, matahari itu kan bisa terik banget ya, kita bisa kepanasan, bisa gosong juga dibuat sama dia gitu. Ya kira-kira seperti itu gambaran kamu di matanya dia. Kalau matahari kamu sudah overdosis, orang juga bisa ibaratnya apa ya, bener-bener deh gitu. Jadi jangan bikin kamu marah gitu menurut dia ya, karena kamu bisa bener-bener langsung sengit lah bahasa kekinian. Sisi putih, dia melihat kamu itu adalah orang yang kalau sudah kalau sudah berjalan segala sesuatu, kalau sudah bilang mau move on, kamu akan benar-benar move on. Artinya kalau sudah ada segala sesuatu yang sudah berlalu, kamu tidak suka terlalu membahas lagi gitu loh. Dan kamu itu punya sisi introspeksi dan self analisa yang baik. Jadi sebenarnya gitu loh, ketika ada satu masalah dan kamu juga tahu masalah itu salahnya ada dari kamu itu tidak perlu diajarkan, kamu sudah tahu bagaimana caranya harus introspeksi diri gitu. Paham ya maksudnya? Jadi di sini dia melihat itu sisi yang sangat bagus. Banyak orang yang nggak terima kalau mau disuruh introspeksi gitu, bawaannya maunya ngeles dulu gitu loh. Dan kamu sudah cukup memahami diri kamu banget gitu. Sisi sebenarnya dengan Sora membaca ini sebenarnya nggak usah dijelasin, kamu sebenarnya udah paham gitu loh. Diri kamu tuh seperti apa sih adanya gitu loh. Ya, sisi hitam kamu yang lain di mata dia. Di mata dia, ya kalau yang Sora lihat di sini, kamu itu kalau sudah kalau Sora lihat kalau sudah buat keluarga, itu segala-galanya akan kamu berikan ya. Yang ibaratnya kadang-kadang kamu mungkin kontrol keuangannya kurang. Ya, khususnya untuk keuangan ya. Jadi kadang-kadang mungkin pengorbanan diri yang berlebihan itu kan juga nggak baik. Ya, kamu tuh kayak mau totalitas segala-galanya buat keluarga kamu atau buat orang-orang yang sangat kamu sayang gitu loh ya. Sehingga kamu bahkan kadang-kadang jadinya ceroboh, tidak berpikir panjang, segala-galanya habis karena kamu korbankan buat orang yang kamu sayang atau orang yang kamu inginkan gitu loh ya, kamu peduli sama itu. Dan di sini ada sisi dia melihat juga kamu sangat fokus sama yang namanya finansial gitu loh. Jadi mungkin kayak beberapa dari mereka mungkin merasa kayak kok kamu fokus banget sama finansial sih gitu. Emang segitunya banget ya segala sesuatu tuh harus terukur secara finansial. Kok kamu kayak ngejer banget sih dalam
dalam hidup ini ingin sukses dan berhasil. Jadi ada sisi di mana dia merasa kamu sangat ambisius soal masalah keuangan atau finansial. Yang somehow mungkin membuat dia kurang nyaman. Ingat ya, dua sisi ya. Jadi jangan di tengah jalan Sora dimarahin atau di ini Sora baca kartu apa deh. Oke, dikocok ya. Lalu sisi bagusnya, nah dia melihat bahwa kamu itu orang yang pintar untuk melihat kesempatan, ya. Apalagi untuk ngomongin soal apa namanya, yang segala sesuatu positif, kamu tuh sangat cekatan, gitu ya, melihat kesempatan baik. Jadi makanya kamu itu selalu dianggapnya orang-orang tuh kamu beruntung, gitu. Tapi lebih tepatnya kamu tuh tahu bagaimana mempergunakan kesempatan yang datang ke kamu, apapun itu, ya. Dan kamu cekatan untuk mengambil kesempatan itu. Jadi nggak keburu diserobot sama orang, ya. Dan kamu itu apa namanya juga suka punya gini. Kamu tahu kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, kamu harus berani bayar harga yang besar. Antara waktu kah, biaya kah. Kamu fair gitu loh. Kalau aku harus keluar duit yang banyak kalau untuk dapat sesuatu yang bagus, oke, gitu loh. Kalau aku harus modalin sesuatu yang besar, misalnya contoh ya, aku pengen investasinya mau berhasil dengan uang yang besar, ya keluar modalnya mesti gede gitu. Jadi ini juga bisa menandakan kamu punya daya analisa yang cukup bagus ya, apalagi kalau dalam ngomongin ngeliatin kesempatan. Oke, sisi gelap yang terakhir dirimu di mata dia. Di sini terlihat kalau kamu itu kadang-kadang menurut dia bisa kurang perencanaan sama masa depan atau kurang berpikir jauh. Jadi beberapa di sini ada yang impulsif di mata dia. Jadi ketika ada apa-apa tuh kamu di mata dia tuh ada beberapa yang kamu menurut dia kamu tuh kayak nggak ngelihat lebih jauh. Jadi kadang-kadang kamu bertindak dulu sebelum berpikir. Itu di matanya dia. Ya, jadi atau justru gitu ya, kamu tidak melihat hal-hal yang untuk jangka panjang. Itu menurut dia, gitu loh. Jadi antara kamu memang kurang secara perencanaan masa depan menurut dia, atau memang kamu tidak melihat hal-hal itu yang akan mungkin ada di masa depan. Itu menurut dia, ya. Nah ini kenapa Sora sengaja balik seperti ini, biar kamu bisa melihat sisi lain dari kartu tarot. Itu maksudnya. Hitam dan putih jalan berbarengan, ya. Sisi bagusnya, kamu di mata dia. Dia juga melihat kamu itu orang pekerja keras sekali. Kan Sora udah bilang, memang nah karena pekerja keras kamu itulah dia jadi kadang-kadang mungkin ngeliat kamu tuh kayaknya apa-apa duit mulu. Padahal memang di sisi lain juga dia salut sih, kamu pekerja keras banget. Apa yang kamu mau itu kamu akan manifestasikan banget. Dan kamu akan berambisi untuk yang kayak, ayo aku harus jaga apa yang aku mau, apa yang aku inginkan gitu. Kamu tuh akan sangat fokus. Itu yang membuat dia itu sisi lain dari diri kamu yang membuat dia salut ya. Mungkin dia juga terinspirasi gimana kamu tuh sangat bekerja keras, sangat fair gitu ya. Kalau pengen dapat uang banyak ya kerjanya yang keras gitu. Kalau mau jadi tim rebahan ya duit juga nggak dapet gitu. Jadi itu sih sisi lain yang dua sisi hitam dan putih yang dia lihat dari diri. Ya. Kalau ada yang nggak sesuai, bagus, itu lebih baik lagi. Ya, tapi kalau memang ada yang bisa jadi segala sesuatu yang positif, kalau ada yang negatif, ya kamu rubahlah, gitu kan? Yang bagus sih pertahanin, yang negatif dirubah. Konon di suara tarot harus ada manis-manisnya. Kita lihat kata-kata cinta dari dirinya, ya, yang mungkin ada. Ada loyalty, dia melihat bahwa bagaimanapun juga dengan hitam dan putih dirimu, dia tetap melihat kamu punya nilai kesetiaan. Ya, kesetiaan kamu adalah sesuatu yang membuat dia mungkin bertahan atau ingin memperjuangkan kamu. Ya. Di sini juga dia melihat kalian itu adalah pasangan yang cocok. Dia merasa hitam dan putih dari diri kalian itu saling membalancing. Mungkin kalau dia kurang ambisi dalam kerjaan, ya kamu yang jadi lebih berambisi dalam kerjaan, gitu loh. Ya. Dan dia percaya bahwa gitu loh ya, segala sesuatu hitam dan putih dirimu gitu ya, memang kalian itu sudah ditakdirkan semesta untuk ya sama-sama saling melengkapi hitam dan putih dirinya juga gitu loh ya, sama-sama lah balance ya.
Dan dengan segala sesuatu, apapun yang terjadi, dengan apa yang sudah dia lakukan, kamu juga banyak memaafkan dia. Jadi dia melihat sisi kekurangan kamu, tapi juga banyak kok kelebihan yang ada gitu loh. Salah satunya kamu mau memaafkan gitu loh. Dan dia sangat menikmati waktu-waktu yang dia habiskan sama kamu. Quality time itu sangat dia sukai, ya. Dia senang untuk ngabisin waktu sama kamu, mungkin ngobrol, bercerita, dan sebagainya. Oke, Sarah, itu kira-kira pembacaan hari ini yang langsung saja, singkat, padat, serta jelas. Oke, kita akan coba lihat dulu untuk astrologinya ada di sini, bisa Sora bacain. Ada Cancer, ada Aries, ada Virgo. Virgo cukup, Ariesnya 2, Aries 2, Virgonya 2. Terus ada Taurus, ada Virgonya 3. Wow. Ulang ya. Ada Cancer, ada Virgonya 3, ada Ariesnya 2, ada Taurusnya 2, ada Pisces 2, ada Capricorn 1. Ya, kalau seperti biasa tinggal di Zoom kalau kurang jelas, atau tinggal ulang tadi apa yang Sora omongin. Oke, sekarang kita ke alfabet. Ya, ini juga sama, nanti kalau kurang jelas tinggal di Zoom ya Bun. Oke. Ada A, ada N, ada K, ada X, ada U, ada M, ada Y, ada D, ada E, ada Z, ada F, ada H, dan ada O. Tinggal ulang tadi Sora ngomong apa atau di Zoom ya. Itu aja dari Sora. Sora minta maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata dalam pembacaan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif dari videonya Sora. Ya, ini kan sekedar masukan, Sora mewakilkan dia. Ya, kalau nggak cocok lebih bagus, berarti mungkin kamu lebih banyak bagusnya, ya nggak sih? Nah, kalau kamu ingin konsultasi masalah lain dan sebagainya, silahkan linknya ada di kolom deskripsi. Lalu juga untuk yang mau donasi pengembangan channel dengan Sora bisa beli-beli, linknya ada di bawah, cukup 10.000 aja ya. Itu aja dulu Sahara dari Sora, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always, bye bye.